Nah, kalau dermoid itu merupakan suatu jenis kista, yaitu dia banyak banget strukturnya. Strukturnya itu biasanya ada tulang, ada saraf, ada jaringan lemak, ada rambut, ada gigi. Nah, itu dinamakan dermoid. Tetapi pada kista dermoid yang di indung telur atau di ovarium, itu pada umumnya belum terjadi gejala tuh pada saat awal. Nah, pada saat dia sudah mulai sedikit membesar, nah itu biasanya mengalami nyeri atau nggak enak di perut bagian bawah. Kenapa bisa timbul gigi atau rambut di kista? Itu disebabkan oleh jaringan asalnya. Jadi memang dari penyebab awalnya itu kista dermoid itu berasal dari suatu sel yang memang bisa dia menyerupai gigi atau rambut. Jadi bukan yang gigi dalam mulut, terus giginya tuh pindah ke indung telur. Jadi bukan seperti itu ya. Hai, kembali lagi di channel Dr. Kevin. Apa kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Kali ini saya akan membahas satu topik, yaitu yang berhubungan dengan kista yang dinamakan kista dermoid. Yang dimana banyak orang bilang, dok, kista dermoid itu yang ada rambut dan giginya ya. Sementara kistanya itu ada di indung telur. Mau tahu lebih lanjut? Tapi seperti biasa, buat kalian yang baru pertama kali ketemu dengan channel ini, jangan lupa ya, untuk dukung terus channel Dr. Kevin, cara yang gampang. Tinggal klik tombol subscribe-nya di bawah sini yang tulisannya warna merah. Jangan khawatir, subscribe itu gratis. Dan juga nyalakan loncengnya, supaya setiap kali ada video baru, kalian langsung dapat notifikasinya. Kista dermoid itu adalah suatu kista. Nah, kalau kista itu adalah suatu organ, yaitu yang dalamnya biasanya air pada umumnya. Jadi dia bentuknya membulat gitu ya. Jadi ada kapsulnya, terus bentuknya bulat dan biasanya umumnya ada cairan di dalamnya. Nah, kalau dermoid itu merupakan suatu jenis kista, yaitu dia banyak banget strukturnya. Strukturnya itu biasanya ada tulang, ada saraf, ada jaringan lemak, ada rambut, ada gigi. Nah, itu dinamakan dermoid karena dia asal-usulnya itu terdapat dari banyak jaringan. Kista dermoid ini sendiri itu dia bisa terletak di macam-macam tempat atau lokasi bagian tubuh ya. Bisa di kepala, bisa di wajah, bisa di leher, bisa di anggota badan, dan juga yang paling sering ditemukan di wanita adalah di indung telur atau di ovarium. Jadi indung telurnya itu berubah nih menjadi suatu kista dermoid. Jadi ada indung telur. Nah, di indung telur ini dia terdapat kista. Jadi kan kalau indung telur itu kan dia menghasilkan sel telur. Nah, ini ada kistanya, yaitu yang berupa suatu rongga berisi cairan. Penyebab dari kista dermoid ini sendiri itu belum diketahui secara pasti ya, tetapi biasanya itu berhubungan dengan bakat. Jadi pada seseorang yang memang sudah ada potensi untuk terjadinya timbul kista, nah itu dia biasanya sudah ada nih bakatnya dari pada saat pembentukan di janin dalam kandungan. Jadi pada saat seseorang nanti sudah dilahirkan, nah dia sudah mempunyai bakat yang nantinya di kemudian hari bisa timbul adanya kista tersebut. Biasanya kista ini bisa timbul juga di usia pada anak-anak, bisa juga nanti timbulnya pada saat nanti sudah dewasa. Khususnya kita membahas yaitu kista dermoid yang ada di indung telur atau ovarium ya. Nah, komplikasinya ini salah satunya adalah terpuntir atau terpelintir kistanya. Jadi yang namanya indung telur itu kan dia disangga oleh ligamen namanya. Jadi kayak otot gitu ya. Nah, terus ada si ovarium atau indung telur. Nah, pada saat dia membesar jadi sebuah kista dan ada rambut atau ada tulang, ada gigi atau ada jaringan lemak. Nah, itu kan dia bertambah berat, lalu ada cairan juga. Nah, pada saat dia bergerak, nah itu bisa tuh terpuntir, terpelintir. Nah, itu yang menyebabkan nyeri atau sakit di bagian perut bawah. Komplikasi lainnya adalah kistanya ini bisa pecah atau bocor. Ini memang lebih jarang terjadi, tetapi masih bisa aja. Misalnya kistanya itu membesar. Nah, itu pada saat dia terlalu besar, itu dindingnya itu bisa robek atau bocor. Nah, itu juga menyebabkan sakit atau nyeri. Bahkan ada yang bisa menyebabkan perdarahan di dalam perut. Kalau kistanya sudah pecah, nah itu juga bisa menimbulkan infeksi ya. Jadi komplikasi infeksi itu masih bisa terjadi. Nah, apabila terjadi infeksi, biasanya seseorang itu akan mengalami demam, jadi suhu tubuhnya meningkat, terus panas, lalu ada juga sakit perut di bagian bawah. Gejala dari kista dermoid sendiri itu tergantung dari lokasinya. Misalnya lokasinya di kepala, biasanya akan terasa nyeri di kepala atau terasa benjolan. Tetapi pada kista dermoid yang di indung telur atau di ovarium, itu pada umumnya belum terjadi gejala tuh pada saat awal. Nah, pada saat dia sudah mulai sedikit membesar, nah itu biasanya mengalami nyeri atau nggak enak di perut bagian bawah. Nah, pada saat seseorang mengalami hal tersebut, sebaiknya boleh deh cek dirinya ke dokter, lalu bisa kita USG untuk memastikan.
Untuk cara mengetahuinya paling gampang adalah dengan cara USG ya. Tidak bisa dengan kita raba dari perutnya, karena kalau misalnya ada kisah dermoid yang membesar sekitar ukuran 5 cm, itu belum bisa kita raba sebetulnya dari dinding perut bagian luar. Nah, caranya paling gampang dan paling mudah itu adalah di USG aja. Nah, dengan cara USG itu kita bisa melihat nih jenis kistanya apa, posisinya di mana, lalu berapa besarnya. Selain USG juga bisa dilakukan CT scan ya. Jadi CT scan untuk di area rongga pelvis atau rongga panggul. Nah, itu bisa kita lihat juga seberapa besar kistanya, lalu potensi kistanya itu apakah jinak atau ke arah keganasan, itu juga bisa kita deteksi. Cara penanganannya adalah dilakukan tindakan pembedahan. Jadi misalnya ada kista dermoid di kepala, nah itu biasanya kita bedah tuh, kita buka dan kita ambil kistanya. Kalau berada di indung telur, nah itu harus dibuka juga nih, dibedah perutnya. Jadi pembedahan itu bisa dengan cara laparoskopi, jadi kita masukkan kamera, atau laparotomi. Laparotomi itu adalah kita buka perutnya seperti di sesar, tapi biasanya insisinya yang dipotong itu tidak sebesar atau tidak sepanjang luka sesar. Nah, itu nanti akan disesuaikan lagi dengan kasusnya ya. Kenapa bisa timbul gigi atau rambut di kista? Itu disebabkan oleh jaringan asalnya. Jadi memang dari penyebab awalnya itu kista dermoid itu berasal dari suatu sel yang memang bisa dia menyerupai gigi atau rambut. Jadi bukan yang gigi dalam mulut terus giginya tuh pindah ke indung telur. Jadi bukan seperti itu ya. Oke, sekian dulu konten Dr. Kevin kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, serta share video ini ke semua sosial media kamu supaya video ini dapat tersebar luas dan bermanfaat. Saya Dr. Kevin, until tomorrow and stay healthy.